Halo, jumpa lagi dengan saya, Christian Yulianto. Untuk saat ini, saya akan mempresentasikan tentang KRIDA, pelayanan pendidikan berbasis digital dalam mewujudkan kecakapan abad 21 di SMP Krista Mitra. Best practice ini saya susun untuk mengikuti Lomba Guru Berprestasi tahun 2025. Latar belakangnya adalah yang pertama, perkembangan teknologi digital di era abad 21 yang semakin pesat. Kemudian yang kedua, konsisten mengembangkan pembelajaran berbasis digital di SMP Krista Mitra. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan strategi pembelajaran di sini khususnya matematika sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Kemudian untuk perumusan masalah, yang pertama, bagaimana penerapan strategi pembelajaran KRIDA, dalam hal ini kritis, realistik, inovatif, digital, dan aktif, dengan memanfaatkan aplikasi Google Map dalam pembelajaran matematika di SMP Krista Mitra. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak penerapan strategi KRIDA terhadap pengembangan kecakapan abad 21 siswa yang meliputi keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan literasi digital. Kajian teori, KRIDA merupakan akronim dari kritis, realistik, inovatif, digital, dan aktif. Yang pertama, kata kritis berarti bersifat tajam dalam menganalisis dan menanggapi sesuatu. Kemudian yang kedua, kata realistik berasal dari realistik yang berarti sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, kata inovatif berasal dari inovatif yang berarti memperkenalkan hal baru atau bersifat pembaruan. Kemudian yang keempat, kata digital merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan teknologi komputer atau internet. Dan yang terakhir, kelima, kata aktif berarti giat, bersemangat, dan terlibat dalam kegiatan. Kemudian, model pembelajaran otentik berbasis digital atau KRIDA ini menerapkan yang pertama, kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari peserta didik. Misalnya menggunakan Google Map untuk menghitung jarak dan skala. Google Map ini juga bisa digunakan untuk menghitung keliling dan luas suatu daerah. Yang kedua, realistik. Soal dan aktivitas pembelajaran disusun berdasarkan kondisi nyata, sehingga siswa merasa pembelajaran matematika bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, inovatif. Guru dan siswa memanfaatkan aplikasi digital sebagai sarana belajar kreatif, misalnya untuk presentasi, hasil pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, digital. Menggunakan perangkat digital seperti handphone, laptop, aplikasi yang ada di Google Map, Google Classroom, atau Canva. Hal ini menjadi media utama dalam eksplorasi materi. Dan yang kelima, autentik. Penilaian dilakukan berbasis produk nyata dari aktivitas siswa, seperti laporan digital, presentasi, atau karya visual yang menggambarkan proses berpikir dan hasil pemecahan masalah. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah penjelasan menggunakan Google Map di ruang kelas. Hal ini anak-anak memperhatikan. Kemudian yang kedua, mereka berpraktik menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Google Map. Dalam hal ini mereka mengukur jarak, kemudian mengukur keliling, dan mengukur luas suatu daerah. Setelah mereka praktik dan bekerja sama secara kelompok, kemudian mereka mempresentasikan hasil kerjasama kelompok tersebut. Berikut adalah karya siswa. Yang pertama ini adalah mengukur keliling dan luas daerah suatu rumah. Kemudian mengukur keliling, kemudian mengukur luas daerah Tugu Muda.
Ini adalah beberapa karya siswa kami. Nah, yang terakhir ini adalah panduan menggunakan Google Map. Bagaimana kita menggunakan Google Map ini? Silahkan menyaksikan video berikut ini. Pertama, silahkan kita buka Google. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk tampilannya seperti ini. Bisa kita ketikkan di bagian pencaharian yaitu Google Map. Kita ketikkan saja di sini Google Map. Nah, ini sudah ada. Kita klik bagian Google Map, maka akan dialihkan di bagian pencaharian seperti ini. Kemudian kita klik lagi Google Map yang ada di pojok kiri atas ini. Ini saya klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubah tampilan Google Map, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di bagian pojok kiri. Di sini ada beberapa pilihan. Saya klik dulu. Ada terrain, traffic, transit, biking, dan lain sebagainya. Ini saya pilih pada bagian terrain, ya. Saya klik bagian terrain, maka akan muncul seperti ini. Tapi ini bukan bagian yang saya inginkan. Akan saya klik lagi nih bagiannya, yaitu bagian satelit, sehingga akan mengubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang saya inginkan. Kemudian, bagaimana kalau kita mau melihat suatu lokasi? Dalam hal ini, saya akan melihat lokasi SMP Krista Mitra. Maka saya klik pada bagian search ini dengan kalimat lokasi yang kita inginkan. Ini saya contohkan SMP Krista Mitra. Nah, ini saya klik pada bagian ini, kemudian klik Enter. Maka akan langsung menuju ke lokasi yang kita inginkan tadi atau yang kita ketik beserta dengan gambar pendukung atau foto-foto pendukung. Lokasi yang kita inginkan ada di bagian warna merah ini, di bagian ini. Ini sudah tampak, yaitu lokasi SMP Krista Mitra. Ini adalah tampilan ketika kita hendak mencari sebuah lokasi. Sekarang bagaimana kita akan mengukur menggunakan ukuran yang sebenarnya untuk lokasi ini. Misalkan kita mau mengukur panjang, lebar, keliling, dan luas dari SMP Krista Mitra. Pertama-tama ini kita klik bagian segitiga ini, kita klik dulu supaya tampilannya menjadi lebih lebar. Kemudian kita bisa scroll mouse ke depan atau ke belakang seperti ini. Nah, ini saya scroll ke depan untuk memperbesar gambar. Kalau tidak salah ini gambarnya bisa dilihat 5 meter dari atas. Itu batas maksimal perbesaran. Nah, kalau kita scroll mundur maka gambar akan menjauh. Nah, ini akan menjauh seperti ini. Ini kalau kita scroll mundur. Saya akan coba scroll ke depan ya, dengan maksimal 5 meter dari atas. Nah, sudah tampak ini adalah lokasi atau area SMP Krista Mitra. Di sini, ini ada lapangan basket, kemudian ini ada gereja, kemudian ini ada gedung kelas di sini. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mengukur panjang dan lebar. Pertama-tama, arahkan mouse di pojok yang kita inginkan atau di titik yang kita inginkan. Dalam hal ini saya arahkan mouse di bagian titik ini. Ini saya klik ini, kemudian klik kanan. Jadi klik kiri dulu 1 kali, kemudian klik kanan. Nah, di sini akan muncul tulisan beberapa opsi. Nah, opsi ini berbahasa Inggris. Kalian bisa mengubah opsi ini ke dalam bahasa Indonesia melalui settingan. Ya, dalam hal ini tidak akan saya jelaskan terlebih dahulu, tetapi langsung saya bacakan opsi. Kita bisa share lokasi dengan share this location,
atau kita bisa menentukan arah, kemudian apa saja yang ada di dekat kita dengan what's here. Kemudian kita yang terpenting adalah yang bagian bawah ini. Kita akan mengukur dengan menggunakan opsi atau fitur measure distance. Ini saya klik pada bagian measure distance ya. Saya klik. Nah, kalau sudah diklik, kita tinggal mengarahkan dari ujung yang sudah kita klik tadi, kita tinggal mengarahkan ke arah mana ini. Ini saya arahkan ke arah kanan ya di sini. Ini adalah pekarangan dari SMP Krista Mitra atau halaman dari SMP Krista Mitra. Ini saya arahkan ke sini, kemudian saya bikin satu titik lagi di sini, di pojok ini, saya klik. Nah, ini akan muncul jarak dari titik ke titik yang kita klik tadi. Jaraknya kurang lebih 50 meter dari titik ini ke titik sebelahnya ini. Ya. Kemudian bisa sampai ke titik yang terakhir ini. Jaraknya kurang lebih 103,06 meter. Nah, tetapi ini belum mencakup keseluruhan dari area atau daerah dari Krista Mitra. Ini saya tarik mouse ke belakang. Nah, ini bisa memperkecil. Karena sebenarnya areanya itu berada di ujung ini. Nah, berarti ini akan saya lanjutkan dari 103,06 meter ini. Saya lanjutkan ke kanan. Di ujung sampai ujung ini. Saya klik. Nah, akan nyambung. Jadi, dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan, langsung tertera jaraknya di sini. 170,15 meter. Nah, sudah tahu sekarang ya. Jadi jarak dari ujung ke ujung daerah SMP Krista Mitra itu 170,15 meter. Itu jarak yang sebenarnya. Sekarang bagaimana kalau kita mau mencari keliling? Ya kita kelilingkan saja dari ujung sini kemudian ke ujung ini saya perbesar bagian ini. Ujung bagian ini adalah batas dari bagian belakang SMP Krista Mitra. Langsung saya klikkan saja di sini. Nah, maka akan langsung tampak. Ini saya perkecil lagi. Akan nyambung dari ujung sana, kemudian ke kanan, kemudian tarik ke bawah. Itu total sudah ada 254,71 meter. Jadi dari ini ke kanan, kemudian ke bawah, itu ada 254,71 meter. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bagian kiri. Jadi ini berjalan ke kiri ini. Ini berjalan ke kiri, berhenti di sini. Saya klikkan lagi. Nah, maka akan tampak sudah melalui jarak 406,80 meter. Dan tidak lupa di bagian kotak yang bawah ini sudah ada tulisannya total distance, artinya jarak totalnya sudah 406,8 meter. Ini juga sama ya dengan yang ada di sini. Kemudian kita kembalikan lagi ke ujung pertama tadi yang kita buat. Kita tarik garis ke sini. Nah, maka sudah kembali lagi ke titik awal yang tadi kita buat. Kalau sudah kita kembalikan lagi ke titik awal, otomatis kita bisa menghitung kelilingnya dengan yang ada di kotak bawah ini. Ini total distance 491,01 meter. Artinya apa? Artinya keliling yang kita buat itu adalah 491 meter kelilingnya dari ini ke ini. Dari ujung ke ujung. Kemudian luasnya bagaimana? Nah, melalui Google Map ini kita bisa otomatis menghitung luasnya, yaitu di bagian total area ini. Total area adalah luas yang kita tandai tadi, luas sebenarnya yang kita tandai tadi, yaitu 13.302,77 meter persegi. Jadi sudah langsung ketahuan bahwa luas daerah Krista Mitra di sini adalah 13.302,77
302,77 meter persegi. Nah, demikian. Kita bisa menghitung luas suatu daerah atau keliling suatu daerah atau panjang suatu daerah dengan menggunakan Google Map. Tinggal klik kiri, klik kanan, kita pilih distance sehingga akan muncul garis yang sebenarnya seperti ini. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan Google Map. Coba nanti kita bisa berlatih ya. Misalkan kita mau mengukur keliling dan luas daerah misalkan Tugu Muda. Nah, itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan aplikasi Google Map. Meskipun luas yang kita dapatkan itu tidak sama persis dengan pengukuran realita di lapangan, tetapi setidaknya mendekati. Dan setidaknya ini mempermudah kita dalam melakukan pengukuran tanpa harus ke lokasi yang bersangkutan. Misalkan lokasi Tugu Muda jaraknya lumayan jauh, kita tidak perlu jauh-jauh ke Tugu Muda, tetapi cukup kita bisa lihat lewat Google Map. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi saya berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi Google Map untuk menentukan panjang, keliling, dan luas suatu daerah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.